Hai guys, di video kali ini gua mau menyampaikan sebuah berita yang sedang hangat banget diperbincangkan hari ini, hari Kamis 29 Oktober 2020. Jadi berita ini berawal tadi pagi sebenarnya, dan waktu beritanya keluar itu gue masih ketawa-ketawa kayak apaan sih berita nggak jelas gitu. Tapi makin sore guys, makin serem beritanya. Info-info yang gue dapat makin bikin gue deg-degan nih. Sekarang gue syuting sambil deg-degan guys. Sekarang itu sekitar jam 16.24, setengah 5 sore waktu gue syuting ini gitu. Dan oke, langsung aja deh beritanya. Pokoknya kalian harus tonton sampai habis supaya nggak ada kesalahpahaman gitu ya. Karena di akhir video ada sesuatu yang ingin gue sampaikan kepada kalian yang nonton video ini, utamanya kepada para EXO-L dan SM Stan. Kenapa EXO-L dan SM Stan? Karena berita ini menyangkut Chanyeol. Yap, Chanyeol sebagai tokoh utama di berita kali ini. So, kita langsung aja masuk ke beritanya guys. Berita pertama adalah berita tentang kabar dating Chanyeol EXO dan Rose Blackpink. Ya, pagi ini tiba-tiba muncul sebuah foto dengan watermark dispatch gitu, yang isinya adalah Chanyeol dan Rose, yang seolah-olah Chanyeol dan Rose ini lagi abis kencan gitu dan ketangkap sama kamera dispatch dan geger gitu. Taunya terungkap bahwa ternyata itu bukan dari dispatch. Dispatch gak pernah merilis itu. Dan foto itu ternyata adalah foto editan fans dari 2 tahun yang lalu, dari 2017 bahkan 3 tahun yang lalu katanya. Dan tentu saja hal ini langsung heboh gitu. Yang paling bikin heboh adalah karena dispatch-nya sendiri marah guys. Dispatch sampai memposting di feed Instagramnya bahwa mereka akan menuntut orang yang menyebarkan foto dengan watermark dispatch, padahal itu cuman editan. Nih gue bacain beritanya dulu berdasarkan portal berita Pancake. Judulnya, Dispatch ungkap akan tuntut siapapun pembuat berita dan foto palsu menggunakan logo mereka. Ini isi beritanya guys. Media ternama Korea Selatan ini memberikan peringatan keras kepada pihak yang mengatasnamakan mereka. Pagi ini 29 Oktober melalui media sosial mereka, Dispatch mengunggah 2 buah foto yang berisi peringatan dalam bahasa Korea dan Inggris. Di foto tertulis siapapun yang ketahuan menyebarkan foto palsu menggunakan watermark dispatch akan dimintai pertanggungjawaban. Selain itu, kami akan menuntut pertanggungjawaban siapapun atas tindakannya yang juga menyebarkan berita palsu. Seperti yang diketahui publik seringkali menyalahgunakan logo dispatch dan menyebarkan foto-foto dan berita palsu. Untuk mengatasi keresahan yang ditimbulkan, media satu ini pun mengeluarkan peringatan dan siap membawa ke jalur hukum. Jadi awalnya tuh muncul nih guys foto ini gitu ya, tiba-tiba ngangkat rame dan dispatch marah karena ternyata itu bukan dari dispatch, ini editan orang gitu yang pakai watermark dispatch, dan akhirnya jadi besar gitu. Dan awal berita itu keluar gue masih kayak apaan sih, ketawa-tawa gue masih bacanya gitu, sampai akhirnya muncul berita kedua. Di berita kedua ini tokoh utamanya masih sama guys, yaitu Chanyeol EXO. Nih gue akan bacakan beritanya berdasarkan portal berita Kopamax di Instagram. Judulnya adalah seorang netizen mengaku sebagai mantan pacar Chanyeol EXO dan ungkap sang idol pernah selingkuh. Nih gue bacain dulu beritanya. Baru-baru ini tengah ramai dibicarakan bahwa seorang netizen mengaku menjadi mantan pacar Chanyeol EXO dan membongkar sisi kelam dari sang idol yang berselingkuh dengan lebih dari 10 wanita selama hubungannya. Dan sebuah artikel yang diposting oleh staf asing di layanan jejaring sosial 5 tahun lalu kembali menarik perhatian. Saat ini artikel tersebut telah dihapus dan SM Entertainment selaku agensi belum membuat pernyataan lain. Dalam pernyataannya, artikel itu berbunyi, Chanyeol, aku ingin memberitahu penggemarnya untuk percaya apapun yang ingin kau percayai. Aku tidak suka dia. Chanyeol memiliki sikap yang buruk dan membuat semua staf menjadi sangat kesulitan. Dalam hidup dia menganggap segalanya sebagai lelucon. Dia sangat kekanak-kanakan dan dia berkepribadian ganda. Ada anggota yang sangat dikagumi Chanyeol dan tentu saja itu adalah Chris. Saat berada di dekat Chris, dia berperilaku sangat berbeda seolah-olah dia adalah anak yang baik. Jika Chris tidak ada, dia kembali menjadi anak nakal. Aku tidak bisa memberitahumu bagaimana aku tahu ini, tapi Chanyeol adalah seorang rasis dan homofobia. Dia benar-benar menganggap lelucon homofobia itu lucu. Semua orang tahu kalau Chanyeol punya pacar saat masih trainers, tapi sebelumnya Chanyeol pernah selingkuh dengannya. Tipe Chanyeol adalah gadis klub glamor yang menggunakan pakaian seksi. Chanyeol sudah banyak melakukan operasi plastik. Ini berita kedua yang datang gitu, tiba-tiba ada seorang netizen gitu yang ngaku-ngaku sebagai mantan pacarnya Chanyeol. Dan dia muncul lagi dengan menuliskan banyak hal tentang Chanyeol nih guys. Nih gue bacain isi postingannya berdasarkan portal berita Kopamax ya guys. Agak panjang jadi didengerin dulu supaya kita nggak salah, oke? Halo, aku mantan pacar EXO CY. Fotonya aku hapus. Hai CY,
Berkat kamu, aku jadi menulis postingan serangan pribadi yang tak pernah aku lakukan sebelumnya. CY itu singkatan dari nama Canyol ya guys. Aku kira kita putus baik-baik, tetapi melihat postingan ini kau pasti terkejut. Aku juga merasa risih selama 3 tahun ini. Ternyata kau menipuku. CY, ini karenamu dan kau yang memulainya. Akhir Oktober 2017, kau pertama menghubungiku setelah mendapat kontakku dari seorang teman. Seperti pasangan lain, kita PDKT dulu, lalu terus berkomunikasi hingga mulai berpacaran serius sejak kau menyatakan perasaan. Menjelang anniversary ketiga, belum lama ini aku baru mengetahui fakta yang sangat mengejutkan. Aku tidak mau percaya sampai mendengar dan melihat sendiri. Sampai akhir aku percaya bantahanmu. Tapi selama 3 tahun kita pacaran ini bagi seseorang adalah pengalaman pertama, dan bagi orang lain hanya cinta satu malam. Tiap kali aku menutup mata, kau selalu sibuk bermain dengan wanita-wanita baru, termasuk di dalamnya berbagai member girl group, YouTuber, BJ ini apa? DJ apa BJ? Dancer, pramugari, dan banyak lainnya. Kau puas, ternyata kau terkenal karena itu. Semua orang sekitarku ternyata tahu betapa kotornya dirimu. Hanya aku dan penggemarmu yang tidak tahu. Saat member yang kau benci itu menunjukkan perhatian padaku karena tidak tahu hubungan kita, aku tidak menyangka kau tidak mengatakan apa-apa padanya. Di depannya kau tidak bisa memperlihatkan kekesalanmu, tapi di belakang kau mengumpatnya. Aku baru tahu alasan kau tidak bisa percaya diri dan terbuka. Aku pernah bercanda begini kan, kalau mau selingkuh jangan sampai ketahuan. Dari yang aku dengar saja ada 10 orang lebih. CY, jika kau manusia seharusnya jangan usik teman-temanku. Kita baru 2 hari putus dan saat kau menelponku untuk berbaikan, kau diam saja dan pura-pura tidak tahu ketika aku menceritakan cerita-cerita yang aku dengar. Tapi saat aku menyebutkan satu nama wanita yang kau tiduri, kau diam selama 3 detik lalu berkata, dia apa? Apa kau tahu betapa luar biasanya itu? Aku merekam itu karena ada korban yang ingin mendengar alasanmu. Lucunya, saat aku menyebutkan nama wanita-wanita yang bermain denganmu, kau bahkan tidak mengatakan tidak mengenal mereka. Setidaknya kau bisa berpura-pura lah. Kau anggap seenteng apa aku ini? Kau sangat berani. Lalu aku ini apa selama 3 tahun kau tipu? Jika mencari siapa yang salah, sepertinya ini salahku karena salah memilih orang dan tidak tahu kau yang seperti ini, dan aku ingin melindungimu karena percaya. Foto-foto bersamamu juga aku sembunyikan karena khawatir kalau bocor hubungan kita akan terekspos dan bisa mengganggu pekerjaanmu. Aku juga menyembunyikan fakta bahwa aku punya pacar ke sahabatku. Aku sibuk melindungimu karena percaya perkataanmu yang bisa mati jika kehidupan musikmu terusik karena masalah wanita. Tolong bersikaplah dewasa. Selain ini aku tidak akan bercerita hal yang lebih besar lagi. Kau sendiri pasti paling tahu cerita ini tentang apa. Aku tidak mau ini semakin memburuk. Aku akan berhenti di sini atas nama cinta brengsek selama 3 tahun ini. Sekarang saat mendengar namamu saja rasanya jantungku mau copot. Aku harap semua orang tahu betapa buruknya dirimu. Jangan menelponku. Nah itu guys, translate dari postingan dia. Panjang banget kan guys. Gua baca berita ini juga awalnya masih ketawa nih guys. Kayak apalah, ada orang halu lagi gitu. Sampai akhirnya nih guys, yang bikin gua deg-degan sekarang adalah karena kalau lo lihat ini polanya agak aneh. Dispatch yang biasanya ngeluarin justru sekarang nggak tahu apa-apa dan marah ada yang ngeluarin berita atas nama mereka gitu. Dan tiba-tiba dalam waktu 1 hari ada 2 berita yang melibatkan nama Canyol gitu. Dan kemarin sebelum Canyol, Irene Red Velvet yang juga anggota SM Entertainment, maksud gue artisnya SM Entertainment, juga kena serangan gitu. Dan gue jadi kayak, loh, jangan-jangan SM tertarget nih kayak Waji tahun lalu. Dan yang lebih menakutkan guys, YouTuber atau influencer yang berbahasa Indonesia tapi orang Korea yang tinggal di Korea tuh ada banyak tuh pada ngeluarin IG story sekarang. Kalian bisa baca IG story mereka. Mereka bilang ada sesuatu yang terjadi di Korea, kayaknya tentang politik gitu, dan kayaknya akan ada perusahaan entertainment yang kena lagi. Kan gue jadi kayak, walaupun gue belum tahu apa, gue jadi deg-degan nih sekarang. Apa jangan-jangan targetnya sekarang adalah SM Entertainment dan Canyol ini akan dibuat seperti sengeri tahun lalu gitu. Gue jadi deg-degan nih sekarang ngelihat berita ini. Yang bikin gue lebih takut dan lebih serem lagi guys adalah bahwa setelah berita itu keluar, SM Entertainment tidak langsung mengkonfirmasinya. Dan sekarang nih udah keluar tanggapan dari SM Entertainment. Nih gue bacain ya, tanggapan SM Entertainment berdasarkan portal berita official K-Vibes di Instagram. Judulnya adalah SM tanggapi rumor yang melibatkan Canyol EXO. Nih beritanya gue bacain.
Menurut laporan outlet media eksklusif pada 29 Oktober, SM Entertainment menyatakan tidak akan membuat pernyataan apapun terkait postingan komunitas online yang dipermasalahkan. Komentar di atas dilaporkan dan diteruskan ke outlet media Sport Chosun pada hari ini oleh perwakilan SM. Sebelumnya pada 28 Oktober, seorang netizen mengklaim bahwa dia adalah mantan pacar EXO Chanyeol dan mengajukan tuduhan kontroversial terhadapnya, yakni menuduhnya selingkuh dengan berbagai wanita selama 3 tahun. Abis keluar pernyataan dari SM ini gue tambah kaget. SM gak biasa loh kayak gini. SM tuh kalau misalnya artisnya pacaran dikonfirmasi pasti sama mereka pacaran. Kalau artis yang gak pacaran pasti langsung dikonfirmasi, enggak, itu semua palsu, bohong gitu. Karena ini menyangkut image artisnya gitu. Dan ini pertama kali gue ngeliat SM gak mau konfirmasi. Ini kayak YG yang ngelakuin kayak gayanya YG mengkonfirmasi pacaran artisnya gitu. Kalau YG kalau misalnya GD kena skandal pacaran atau dulu Taeyang pacaran, mereka bilang itu bukan urusan kami, itu urusan pribadi artisnya gitu. SM Entertainment tuh setahu gue nggak pernah kayak gini, dan ini pertama kali kayak gini kan gue jadi takut. Kalau misalnya apa yang dituduhkan kepada Chanyeol itu palsu, SM harusnya langsung bilang ini palsu supaya nggak kemana-mana spekulasinya. Ini kenapa malah begini SM gitu? Dan gue lihat sekarang di Twitter itu muncul trending boycott SM Entertainment. Kayaknya fans SM atau fans EXO-L nih udah pada gerah banget nih ngeliat SM begini. Gue asli gue deg-degan nih sekarang guys. Gue takut Chanyeol jadi Seungri kedua, dan gue takut SM Entertainment lagi ditargetin juga namanya politik. YG itu gue udah sering bahas politik dan banyak yang bilang emang dasar Seungrinya aja begini begitu. Semua YG stan percaya kalau Seungri ini ada keterkaitannya sama proses politik gitu. Dan kalau sampai SM juga gak ngerti lagi, gue pusing pala gue. Chanyeol, Chanyeol. Ini ada satu berita lagi yang harus gue bacain guys. Ini baru muncul banget nih sekitar beberapa jam sebelum gue syuting ini. Judulnya adalah postingan yang mengaku teman Chanyeol ini berikan klarifikasi. Jadi setelah ada postingan dari si cewek itu tuh yang ngaku pacarnya Chanyeol, sekarang ada orang yang ngaku sebagai temannya Chanyeol yang memberikan klarifikasi. Nih isinya ya. Postingan OP yang mengaku teman Chanyeol EXO ini baru saja muncul dan memberikan klarifikasi mengenai rumor yang terjadi hari ini. Postingan yang ditulis OP merupakan teman Chanyeol EXO. Berikut pernyataannya. Halo, aku salah satu kenalan Chanyeol EXO. Alasan mengapa aku memposting ini adalah karena aku ingin menjelaskannya dengan sebenar-benarnya. Aku dan B dan Chanyeol mengenal satu sama lain. B ini adalah si cewek itu maksudnya. Orang yang mengaku sebagai mantan Chanyeol itu hanyalah teman biasa. Aku menulis ini karena aku tercengang karena ini bukan Chanyeol. Aku perlu menjelaskan ini karena rumor yang ditulis oleh si B merupakan kebohongan yang tidak berdasar. Bahkan sejak Chanyeol debut pun si B ini sudah mengancam meminta uang kepada Chanyeol. Si B melakukan ini karena dendam karena Chanyeol menolak memberinya uang. Si B pun sudah lama mengalami delusi. Oke? Jadi sekarang itu yang terjadi adalah Chanyeol ini lagi difitnah sama orang yang nggak tahu siapa, yang berdasarkan temannya adalah kenalan Chanyeol juga tapi yang delusi dan udah lama meres Chanyeol gitu. Tapi masalahnya kita nggak tahu nih konfirmasi kebenarannya. Tentu saja kita sebagai fans, sebagai orang yang mendukung Chanyeol pasti berpikir Chanyeol yang benar. Gua pun masih berkeinginan seperti itu, masih percaya seperti itu gitu. Tapi kita butuh konfirmasi dari pihak-pihak yang terkait. Salah satunya adalah ya si agensinya Chanyeol, SM Entertainment gitu, ataupun minimal Dispatch atau media-media yang biasa menyebarkan ini, media-media yang beneran media gitu, yang menyelidiki hal ini. Ini kan bikin jadi spekulasi kemana-mana. Dan gue kasihan sama Chanyeol. Gue takut spekulasi ini justru jadi gede dan bener-bener menghancurkan karir Chanyeol kayak Seungri. Seungri tuh dari banyak tuduhan hampir semuanya nggak kebukti guys, tinggal sedikit tuduhan Seungri ini sekarang. Tapi karirnya udah terlanjur anjlok, jatuh. Dia bahkan memutuskan untuk keluar dulu dari Big Bang dan YG Entertainment. Kan bahaya kalau Chanyeol juga kayak gini. Dan setelah gue pikir-pikir, dari awal tahun yang diserang Chen, terus kemarin Irene, terus sekarang Chanyeol. Oh my god, ini tuh mereka tuh kayak porosnya SM Entertainment sekarang gitu. Malah diserang bertubi-tubi gini. Gue jadi kayak gue gak tau mau ngomong apa nih. Jadi alasan gue bikin berita ini cepet adalah untuk menyampaikan kepada seluruh SM Stan, kepada seluruh EXO-L, kepada seluruh fans Chanyeol untuk kuatkan barisan sekarang. Kalian harus pantau terus ini. Gue juga akan memantau terus. Insya Allah kalau gue sempat, gue akan terus mengupdate berita ini seperti apa ke depannya gitu. Tapi semuanya harus rapatkan dulu barisan. Jangan sampai SM jadi YG kedua, Chanyeol jadi Seungri kedua. Cukup YG dan Seungri gitu. Kita YG Stan lagi berjuang, kita VIP juga lagi berjuang sekuat tenaga supaya nama mereka pulih kalau mereka tidak salah gitu.
Semoga jangan sampai ada lagi nih yang kayak gini. Kasihan gua nih. Kalau emang gara-gara politik, gila sih emang politik. Nah, politik sih. Gue nggak tahu lagi mau ngomong apa nih guys. Jadi sekali lagi kuatkan barisan untuk seluruh EXO-L dan SM Stan, oke? Nah, segitu aja video gue kali ini. Kalau suka video ini silahkan like dan share ke teman-teman K-popers tuh, utamanya kepada para EXO-L, SM Stan, dan Blink serta YG Stan karena ada nama Rose tadi. Kalau mau kenal gue, lo bisa follow gue di Instagram, dan kalau belum subscribe channel gue silahkan di subscribe. Sekian dari gue, bye.